Beralih ke langkah dua ya, beralih ke langkah dua, pengertian anak dan hak hak anak dengan durasi waktu 15 menit. eh, di rumah pasti bapak ibu punya anak kan ya? Ya, punya anak. Oh, bapak tidak. Oh, ibu yang punya anak. Oh, kenapa bu kok bisa? Kan keduanya ada kerjasama antara bapak dengan ibu untuk menghasilkan anak. Oh, karena ibu tidak melahirkan dan bapak tidak bisa melahirkan. Oh, gitu maksudnya. Jadi eh, itu bukan anak bapak ya, itu anak ibu. Kenapa? Karena ibu yang melahirkan, bukan bapak yang melahirkan, gitu maksudnya. Oh, gitu ya. Nah, anak itu memiliki pengertian. Ada yang tahu anak itu apa? Buah hati. Kemudian sana jantung hati, enggak, macam-macam ya, macam-macam versi ya. Eh, tetapi Bu, yang perlu diperhatikan bahwa pengertian anak ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamusnya orang Indonesia ya, himpunan kata-kata ada di situ. Pengertian kata-kata bahasa Indonesia itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, apa yang diartikan anak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ialah eh, seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang masih belum dewasa. Artinya dia masih belum mengalami masa pubertas, gitu ya. Dengan kata lain, bahwa eh, seorang anak adalah orang yang masih belum matang pemikirannya. Makanya anak kita itu sering kita jewer ya, dijewer itu bukan perlakuan yang baik Bu, kan sudah diajarkan pada modul-modul yang lalu itu ya. Dijewer, bahkan kita tidak segan-segan marah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena anak kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, berbuat nakal, bersikap tidak baik dan lain sebagainya. Kenapa? Itu ada alasannya. Karena mereka itu masih ada proses pematangan diri. Proses pematangan diri. Coba pikirkan ya. Dari 0 sampai 4 tahun pertumbuhan intelektualnya itu masih 40%, Bu. Pertumbuhan intelektualnya masih 40%. Nah, jadi dari 0 sampai 4 dia tidak bisa mengungkapkan bahasa, hanya sedikit yang bisa ditangkap bahasa sampean itu ke anak itu, mungkin hanya sedikit, hanya beberapa persen, 40% ya. Kemudian dia paham, dia memahami perilaku orang tua dan lain sebagainya, itu hanya sekedar 40%. Masih tinggal 60% untuk melengkapinya ya. Jadi wajar jika bapak ibu, oh ini kok nggak ngerti sama sekali, ini gimana. Nah, jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian dari umur 8 tahun ya, 8 tahun, dari umur 8 tahun atau 7 tahun ya kalau nggak salah, itu sudah ya, dari umur 7 tahun ini pertumbuhan intelektualnya itu sudah mulai berkembang menjadi berapa? 80%. 80%. Nah, dari situ kalau umur 7 tahun itu kelas berapa, Bu? Kelas 2 ya? Atau kelas 1? Oke. Nah, pada masa itu pertumbuhan intelektualnya itu sudah mencapai 80%. Nah, sebagian tinggal 20%-nya lagi. Nah, makanya ketika pertumbuhan intelektualnya itu masih belum final atau masih belum maksimal, maka wajar anak-anak itu tidak paham dengan perilaku-perilaku baik. Anak-anak itu tidak wajar ketika mereka itu tidak mendengarkan apa yang
ucapkan oleh sampean, apa yang diperintahkan oleh sampean, wajar. Kenapa? Karena pertumbuhan intelektualnya masih 80%. Seperti itu ya. Kemudian pada umur 18 tahun, nah di situ sebenarnya pada umur 18 tahun ini, di situ sebenarnya sudah dia anak itu mencapai 100% pertumbuhan otaknya, sehingga di situ terbangun kematangan diri. Dia sudah tahu bagaimana berperilaku baik, bagaimana dia bersikap baik, bertutur kata baik kepada orang lain, bersosialisasi dengan baik kepada orang lain agar mudah diterima, dan dan membedakan antara yang baik dengan yang benar, atau antara yang baik dengan yang salah, ya. Dia sudah mampu membedakan mana api, mana air. Dia sudah mampu. Ya, dia sudah mampu. Nah, ketika pada masa itu, maka di situ dia disebut sebagai orang yang dewasa. Dia paham betul mengenai kehidupan. Karena apa? Pertumbuhan intelektualnya sudah 100%, artinya sudah matang. Ya, sudah matang. Sudah mampu dan bisa mengemban istilah dewasa. Dia sudah bisa dikatakan sebagai orang yang sudah dewasa. Dia sudah bisa dikatakan sebagai orang yang sudah diperhitungkan di tengah-tengah lingkungannya. Seperti itu ya. Kemudian ini ya, saya punya flip chat pengertian anak. Sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa anak seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi yang dalam kandungan itu masih termasuk di dalam kategori anak ya. Jadi bukan berarti yang disebut anak itu setelah lahir, enggak, tapi dalam kandungan itu juga bisa disebut sebagai anak. Nah, pada masa anak inilah kita perlu menjaganya. Kenapa? Karena itu tadi ada proses pertumbuhan intelektualnya. Ada proses pertumbuhan intelektualnya. Sehingga ketika kita berhasil menjaganya, merawatnya, maka pertumbuhan intelektualnya akan tumbuh sesuai dengan harapan para orang tua. Seperti itu ya. Kemudian hak anak. Apa itu hak anak? Adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu hari. Nah, jadi hak ini adalah sesuatu yang melekat dalam martabat manusia ya. Sama, saya dulu juga punya hak terhadap orang tua saya. Sama juga dengan sampean. Sampean itu juga punya hak sebagai seorang anak pada orang tua. Nah, ini merupakan sesuatu yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada seorang anak. Dan hak ini tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Ketika ada yang melanggar, termasuk orang tuanya pun yang melanggar hak anak itu, maka di situ sudah terjadi yang namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar atau aturan perlindungan anak. Nah, untuk itu ada beberapa hak ya yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kenapa?
karena di situ termaktub juga hak asasi manusia. Bagaimana hak asasi manusia ini? Hak asasi manusia itu tidak boleh ada yang melanggar. Dia bebas, gitu ya. Kemudian hak anak ya. Hak anak itu hak melekat asasi pada diri anak. Jadi ketika anak itu sudah lahir, maka di situ sudah tercipta, sudah ada haknya, sudah memiliki hak. Tidak boleh dicabut haknya. Ketika dia lahir sudah, ya sudah, dia sudah memiliki hak itu ya. Kemudian pemberian Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi hak itu adalah merupakan pemberian Tuhan yang tidak boleh dipungkiri oleh orang tua, yang tidak boleh dipungkiri oleh anak itu sendiri. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Nah, jadi hak anak itu bukan pada hanya waktu dia lahir ya, tetapi di dalam kandungan dia sudah memiliki hak. Sudah memiliki hak. Ya, dia sudah memiliki hak. Bukan hanya ketika dia menjadi anak dia memiliki hak, tetapi di dalam kandungan pun juga dia memiliki hak yang tidak boleh dilanggar oleh orang tua. Kemudian kewajiban orang tua untuk memenuhi hak. Nah, saya katakan hak anak itu sama dengan kewajiban orang tua. Ketika hak anak itu tidak dipenuhi, maka orang tua tentu melanggar kewajibannya sebagai orang tua. Dan itu juga melanggar peraturan perlindungan anak. Gitu ya. Jika tidak dipenuhi, maka pelanggaran hak sama dengan pelanggaran hak. Ya, jika tidak dipenuhi hak anak, maka tentu orang tua itu sudah melanggar kewajibannya dan juga tentu dia sudah melanggar peraturan perlindungan anak. Bagaimana dia melanggar ketika dia melanggar peraturan perlindungan anak? Maka karena negara ini adalah negara hukum, maka tentu dia mendapatkan hukuman yang setara dengan hal itu. Gitu ya. Kemudian jika orang tua tidak memenuhi sama dengan melanggar undang-undang perlindungan anak. Ya sudah ya tadi ya. Sudah tadi undang-undang perlindungan anak ini ya. Kemudian orang tua tidak mampu, negara harus ambil alih. Nah, ketika orang tua itu mendapatkan kewajibannya untuk memenuhi segala hak anak, namun dengan kondisi perekonomiannya tidak mampu, maka disitulah negara harus hadir, negara harus mampu, negara harus membantu untuk mengambil alih hak kewajiban anak itu. Artinya dia perlu membantu, negara ini perlu membantu orang-orang yang memang perekonomiannya masih di bawah standar, orang-orang yang bisa dikatakan prasejahtera. Ini negara harus mampu untuk membantu orang tua dalam memenuhi hak anak, sehingga hak anak itu terpenuhi oleh apa? Oleh kewajiban orang tua itu sendiri dengan dibantu oleh negara. Gitu ya. Nah, untuk itu ada yang tahu enggak apa saja hak-hak anak? Apa saja hak-hak anak? Nah, apa saja hak-hak anak? Saya ingin tanya ya ke, ada yang tahu? Ya, Ibu Muhlisoh ya. Ibu Muhlisoh. Ibu Muhlisoh ini apa coba? Contohnya hak anak. Bermain. Ya, bermain ya. Bermain.
Kenapa kok bisa bermain? Oh, bermain merupakan sebuah kebutuhan daripada anak gitu ya. Oke, bagus sekali jawabannya. Kemudian Ibu Sumawa. Nah, Ibu Sumawa ini apa coba? Hak anak contohnya. Oh, berpendapat ya, berpendapat apa Bu? Oh gitu. Nah, kenapa kok bisa masuk berpendapat ini kok bisa masuk ke dalam hak anak? Oh ya, karena berpendapat itu merupakan sebuah kebebasan gitu ya, kebebasan. Oke. Kemudian silakan yang lain mungkin ada ya, ada ya. Oke, silakan yang lain, coba. Silakan yang lain. Ayo, apa saja hak-hak anak. Oke, Bu Siti ya, yang di belakang itu ya, ketua kelompoknya ya, ketua kelompok. Oke, silakan, Ibu ketua kelompok. Berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain. Oke, berhubungan dengan orang lain. Mengapa bisa masuk ke dalam hak anak Bu? Kan cuma berhubungan dengan orang lain. Oke, manusia tidak bisa hidup sendiri, dia butuh orang lain untuk membantu kehidupannya. Artinya dia oke, artinya dia perlu sosialisasi gitu ya, perlu berhidup bersosial ya. Karena hidup itu terus terang Bapak Ibu tidak bisa hidup sendirian. Kita mau tidak mau kaya ataupun miskin pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Itu ya, tidak bisa kita hidup sendiri. Kemudian oke, mungkin ada yang lain. Hak anak. Ayo, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang tua ke anaknya, haknya seperti apa? Contohnya coba. Ayo. Masa nggak nemu? Nemu lah, pasti ya. Ayo, silakan. Ayo. Oh, Ibu Habe. Ibu Habe, yo, Ibu Habe. Ini istrinya Pak Apel ya, istrinya Pak Apel ini ya, Pak Ibu Habe ya. Oke, silakan Ibu Habe. Standar hidup yang apa? Yang layak ya, yang layak. Standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak ini maksudnya gimana, Bu? Oh iya. Jadi kalau anaknya apa ya? Makan, kalau anak tetangga itu atau temannya itu makan, maka dia juga perlu makan. Ya, bukan hanya makanan ya, baju. Jika anaknya memakai baju atau memiliki baju, jika anak orang lain ya maksud saya, jika anak orang lain itu memiliki baju, maka anak ibu perlu dibelikan baju juga. Oh ya, artinya dengan kata lain dia sandang pangan papan itu harus terpenuhi seperti itu ya. Gitu. Oke, bagus sekali. Kemudian ada lagi mungkin? Ada lagi? Enggak? Sudah ya? Enggak ada ya? Oh, ada lagi, yo. Apa Bu? Bu siapa ini namanya lah? Namanya siapa ya? Ibu Ibu Nur ya? Ya, Ibu Nur. Saya lupa sudah. Oke, nama. Nama ya. Nah, kenapa nama ini masuk ke dalam hak-hak anak? Kenapa? Oh, penting sekali karena untuk panggilan itu ya. Oke, betul sekali. Saya pun juga punya nama Bu. Nama siapa? Nama saya siapa? Budi. Jadi kalau orang-orang itu panggil saya itu Budi. Kalau kita tidak punya nama ya masa kita mau manggil siapa coba? Hei orang, hei orang. Nah, orang itu kan saya juga termasuk orang, tetapi saya memiliki nama. Nama Budi. Nah, jadi eh, nama itu juga termasuk ke dalam hak anak. Jadi ketika
misal ya, ada di sini orang tuanya yang tidak mau memberikan nama anaknya, tidak mau mencarikan nama untuk anaknya, maka saya rasa itu sudah merupakan sikap yang melanggar terhadap aturan perlindungan anak, dan itu pantas mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena dia butuh nama, ya, butuh nama. Coba bayangkan saja kalau saya tidak memiliki nama, bapak ibu mau panggil apa coba? Mau panggil apa ya coba? Hei manusia, hei orang. Nah, sampean juga manusia, saya juga orang. Tapi saya Budi, nama saya Budi, belum tentu sampean namanya Budi. Ya, ada Nur, ada Haba, ada Munawwaro dan lain-lain sebagainya. Itu. Ya, jadi sangat penting sekali ini pemberian nama ya. Pemberian nama. Oke, silakan nanti akan beralih ke poin 3 ya. Akan beralih ke poin 3. Oh, ke poin 4 ya. Tadi sudah 3. Nanti kita akan beralih ke poin 4. Untuk itu saya minum teh dulu ya. Karena tenggorokan saya sudah panas ngomong dari tadi ya. Saya minum teh dulu ya. Istirahat dulu ya. Nanti saya jelaskan bermain atau pengelompokan gambar klaster hak anak ya. Bisa dilihat di lembar kegiatan 11.1 dan buku pintar halaman 7 ya. Namun sebelum itu saya minum teh dulu ya, istirahat dulu ya, rehat dulu sebentar. Oke, terima kasih.